ngadu. Ini nggak ngomong, ini mah saya waktu ketemu Pak RT kan ngomong begitu, Pak RT. Kita ketemu Pak Amir yuk. Tuh, kata Pak RT. Sok banget lo, padahal lu jarang. Sebetulnya kalau udah paling berhenti jadi anti mesin rasanya gua. Iya ya, kalau kita pikir memang manusia emang ada aja pikirannya gitu ya. Coba itu. Lu nanti kalau dekat Pak Amir jangan hidung lu jangan ditekap. Jangan tekap. Lu buka. Buka. Soalnya wangi semua. Karena ada simpanan kali ya. Daerah, lingkungan, perguruan tinggi, tempat seluruh kegiatan belajar daerah lingkungan kampus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kampus. Siang, Pak. Kampus. Siang, Pak. Gimana lo? Enggak lain, di kerjaan cuma gituan aja, nggak mikir masyarakat sama sekali, Pak RT mah ya. Dari mana lo? Habis dari ini, di rumah Pak Amir, habis ketemu Nirin barusan. Lu denger nggak? Lendenger. Di sore gue bilang apa? Pagi-pagi udah dateng, ini hari udah dateng ngapain lo? Ini habis ngobrol-ngobrol sama Nirin, Pak RT. Saya barusan. Biasain sih lo. Pusat. Putus jantung gua. Lu selamanya lu tiap hari begitu melulu lo. Ya, sekali-sekali boleh, Pak RT. Istirahat telat sedikit, ngapa sih? Udah hampir ada males lo. Pak RT. Mau kerja kagak? Ya udah ngapa? Kayak anak walu dimaki-maki mulu. Saya makanya telat kemari abis ketemu Nirin. Nirin ngomong sama saya, Pak Amir untuk sehari 2 hari ini kayaknya kerja nggak semangat, makan nggak nafsu. Masalahnya apa saya tanya, Rin? Pak Amir bisa begitu, mikirin istrinya yang dulu, Bu Yayan. Alasan lu. Lah alasan bagaimana ya? Jadi Pak Amir itu sering ngelamun. Ingat mungkin pada waktu dulu dia masih kawin sama Bu Yayan, istrinya Pak Amir yang dulu. Tuh. Udah ngerti kagak, dia mah kagak. Gua aja ngomong dewek-dewek. Pak Amir. Iya Pak Amir. Ngomong apa Amir? Banyak ngelamun. Takutnya Nirin ngomong sama saya, Bang Mali obatin sama Pak Amir, katanya takut stres doang. Karena dia ngingetin istrinya yang dulu, si Bu Yayan itu. Yang cerewetnya sama dia. Sakit perut. Amir. Buset, dengerin lah kalau orang ngomong. Pak Amir banyak ngelamun karena dia ingat sama istrinya yang dulu, Bu Yayan. Nirin. Nirin ngomong sama saya, begitu. Yang ngomong siapa? Nirin yang ngomong. Pak Amir ngomong lo. Kagak ketemu sama Amir mah. Ya, Mana Pak Amir apa katanya? kagak ketemu yang ngomong Nirin. Ngapain lu ngelamun aja? Bari nangis Nirinnya nih. Begitu. Ngapain? Aduh kesian Pak Amir katanya, ngelamun aja ingat sama istrinya yang dulu. Kata Pak Amir. Kata Nirin. Nirin yang ngomong, Pak Amir nggak ketemu. Lah, gue sering amat diseksa begini ya. Pak Amir mah nggak ketemu. Yang ketemu Nirin lagi duduk di teras, begini duduknya nih. Tuh, kita kan malah saya tanya. Tanya. Ngapain? Duh, Pak Ansip, tolongin dong katanya. Pak Amir jawab. Pak Amir mah nggak ketemu sama saya. Kata Nirin, emang ngapain? Pak Amir katanya 2-3 hari makan gak mau, apa juga gak mau. Asal saya tanya nangis, saya tanya keingatan apa? Keingatan Bu Yayan tuh. Yang sakit Nirin. Yang sakit Pak Amir. Nah, jadi kacau semua dah. Terus Pak Amir kata. Iya Pak Amir kata yang bantuin Nirin, gitu. Jadi kita kesian juga main, makanya saya pelambat kemari. Sekarang begini saya tahu sama si Nirin. Rin, kalau Pak Amir lagi ngelamun begitu, coba lu rayu. Lu kasih jalan keluarnya supaya Pak Amir tuh nggak teringat dengan istrinya yang dulu. Begitu saya ngomong. Supaya sakitnya hilang. Sakit sih nggak sakit. Jadi si Nirin, Rin, lu pergi ke dalam. Lu ajak Pak Amir bagaimana caranya supaya jangan teringat kepada istrinya yang dulu. Itu bahaya. Akhirnya dia ajak dah. Bodoh amat, udah gak mana. Udah nih balik lagi ngomong dah. Pak Amir bagaimana sih itu? Pak Amir sakit. Pak Amir. Nah, ini mulai ketemu nih. Nih mulai ketemu nih. Sakitnya, romanya katanya, ini gue denger berita doang, aneh bengong aja. Apa bukan berita yang ngomong saya nih sekarang. Ya berita dari mana? Orang yang ngomong saya.
Iya, orang-orang pada ngomong ke lu kalau tiap malam, tiap sore lu ke situ ke lu nggak ngomong-ngomong gua. Kan ngomong Pak RT kagak denger gitu. Saya ngomong Pak RT, yuk kita jalan-jalan ke rumah Pak Amir, kita silaturahmi. Jangan katanya, gua nggak ada waktu. Begitu Pak RT ngomong jawabnya. Nirin ngadu. Ini nggak ngomong, ini mah saya waktu ketemu Pak RT kan ngomong begitu Pak RT. Kita ke rumah Pak Amir yuk. Tuh, kata Pak RT. Sok banget lu, padahal lu jarang Sebetulnya kalau udah paling berhenti jadi anti mesin rasanya gua. Iya ya, kalau kita pikir memang manusia emang ada aja pikirannya gitu ya. Coba itu kita mau berhenti ada pikirannya. Gua jadi ansi di sini bukan mati perang sih. Pak Amir, nih. Pak Amir nih gua tahu nih, biar bagaimana gini. Dia memikirin mengenai persoalan bininya. Apaan tadi ngomongnya begitu? Saya laporannya mangkat telat kemari, saya ngobrol sama si Nirin. Pak Amir lagi ngelamun aja. Gue liat dia kalau duduk di luar, gua pelanga. Nah. Pelanga, plongo. Pelanga mah cuma begini doang nih. Gua pelanga plongo tuh. Pelanga, plongo. Bukan pelanga. Pelanga cuma begini doang tuh. Jadi makin ngok. Pelanga, plongo. Iya. Iya, jadi kita juga kesian namanya warga, namanya dia. Nah, di sini kita sebagai petugas cuman hanya bisa kasihan Pak RT, bantu nggak bisa. Nah, saya datangnya telat kemarin maksudnya mengajak Pak RT ke rumah Pak Amir, barangkali Pak RT bisa sedikit ngasih saran sama Pak Amir. Orangnya kaya. Lah iya, sama Pak Amir mah emang di kampung banget cuma dia Iya. doang yang kaya. Bujang punya, Makanya, saya mengajak Pak RT ke sono ke rumah Pak Amir. ini kagak. Saya mengajak ke rumah Pak RT ke rumah Pak Amir. Kesian Tuh. dia lu kalau kita pikir ya. Saya maksud mengajak Pak Amir ke rumah Pak RT. Udah dong, makan dulu. Makan sih. Makan dulu. Makan, pesan ya. Bosan ah. Mama sarapan di sini. Jadi orang itu makan bosan pengen mati. Sarapan dari mama kecil hingga ya segini-gini juga sih. Ya. Sarapan tempe, pecel, kerupuk. Ini bukan pecel gado-gado. Lu mau makan sama apa? Mau duit dari mana? Segini udah bagus. Terus kalau orang makan ada-ada aja deh, bakal jadi berantem, bakal jadi marah, bakal jadi gua pukulin lu. Lah, pintar banget ngomel ya, Ti. Nggak harus setiap makan deh. Inilah itulah. Duitnya kagak gablak. Orang-orang anak pulang girang punya duit, marah. Bagaimana Iya. lu dibayarin anak lu? Duitnya jumpetin aja begitu. Atau kan diserahin. Ya belum. Makan aja dulu lu. Lu belanja duit gua. Kemarin gua bagi duit segini-gini juga belanjaan lu. Bagaimana bocah mau doyan makan? Ya, ini udah bagus, Mak. Ini aja ngutang sama si Turo. Utang orang mati bagaimana kek? Makanya kita berdoa supaya dapat rezeki dari mana kek? Rezeki dari mana usaha semangat apaan? Dan siapa tahu sekarang kita ngomong besok kita ketiban duit. Ya. Duit. Emang ngepet di Gunung Gede, ngujah di Gunung Gede, dapat duit. Hujan di Gunung Gede, Iya. amit-amit gue jadi babi. Kali Mak mau jadi buntut. Gua kagak bisa monyongnya. Udah deh makan ya, Mak. Lu jadi ngeselin aja sih bawaannya lu. Makan, Mak. Ngomong-ngomong lu tadi punya duit dari mana? Hah? Ini dari Pak Amir. Pak Amir, tadi Mama disuruh Pak Amir sarapan. Mama tidak sarapan jadinya. Baik amat dia. Iya. Nggak biasa biasanya. Hah? Nggak biasa biasanya. Bohong si Mama. Amir aja mau baik begitu ngasih duit segala macam. Sarapan Bohong Mak. dia. Sarapan, Boleh Mak. nyolong kali lu. Apaan? Enak aja boleh usaha dong. Cucu gua keturunan nyolong ti, ya tau ya. Kagak. Ya nengnya Kamu manis. sarapannya enak nih. Telur dadar, telur daging ayam. Oh. Terus minumnya nih? Maksudnya yang daging ayam kita gigit pulen banget ya. Minumnya susu. Gelogok aja. Air beras. Susu. Makan lu. Makan lu. Enak udah bisa makan. Habis makan kenyang. Kasih duit. Pamernya. Pergi. Duitnya mana? Kasih duit. Nih. Begitu habis sarapan kasih duit. Kok taruh situ, Mak? Ini gua pegang. Anda. Coba nih. Mat, saya mau berangkat ya. Ngambil simpenan dulu. Hah? Gitu dia bilang. Tak pamer. Simpenan. Ngambil simpenan dia bilang. Ngambil duit di bank. Bukan. Simpenan supaya dia enggak apa itu tadi dibilang kesepian apa itu? Bakal ngobrol-ngobrol katanya dibilang. Ngobrol berdua gitu. Dua. Kalau itu sih. Itu mah cewek mah. Bisa jadi. Cewek yang ngobrol berdua ngapain telepon cewek?
siang malam ngeliat di sini ada janda Bahenol, nggak tahu. Baheno. Kan?